Halo semuanya, back to GD Review. Jadi di video kali ini, kita bakalan ngelanjutin seri rakit PC 101-nya GD Review. Kalau kemarin itu di episode 1, kita udah bahas dari awal banget kalau misalnya teman-teman viewer mau bikin PC, itu kita budgetingnya seperti apa, hal-hal apa aja yang perlu dipertimbangkan, dan kalau misalnya kita mau belinya secara nyicil, part apa yang harus dibeli terlebih dulu. Nah, kemudian di episode 2, kemarin kita juga udah praktekin ngerakit PC-nya secara langsung, misalnya part-partnya udah kita beli, udah ada di depan kita semua, gimana cara pasangnya dan apa yang masih dipasang terlebih dulu. Dan di akhir video itu juga kita udah praktekin gimana PC-nya jadi dan udah bisa nyala juga. Nah, di episode kali ini kita bakalan nunjukin gimana caranya kalian install Windows atau install OS di PC kalian yang udah jadi. Tuh. Dan OS yang kita pakai adalah Windows 11 ya, karena itu adalah OS yang cukup baru dan yang cukup umum dipakai juga oleh user-user kebanyakan. Dan gimana sih caranya kita install Windows 11 di PC yang baru aja kita bikin? Sebenarnya ada beberapa cara. Yang pertama, cara yang paling mudah adalah kalian beli flash disk-nya langsung dari Microsoft. Biasanya Microsoft menyediakan flash disk yang isinya itu udah ada installer Windows 11-nya. Yang dimana kalau kalian beli flash disk tersebut, kalian tinggal colok, kalian tinggal install, dan untuk key-nya kalian beli dari Microsoft langsung. Itu cara yang paling gampang sebenarnya. Kemudian cara yang kedua, cara yang cukup tradisional adalah kita download dulu installer Windows-nya dengan berupa ISO file dan kita flash manual ke flash disk menggunakan Win2Flash atau Rufus. Sebenarnya cara ini terhitung mudah, tapi ternyata ada cara yang lebih gampang lagi, yaitu menggunakan Microsoft Media Creation Tool. Kita akan kasih tahu caranya gimana, tapi sebelumnya kalian harus siapin beberapa hal terlebih dulu. Sebenarnya bukan beberapa hal, tapi kalian cukup siapin satu hal, yaitu kalian harus siapin satu flash disk berukuran minimal 8 GB. Kalau misalnya bisa lebih dari 8 GB, itu lebih bagus. Dan pastikan flash disk kalian itu minimal USB 3.0, supaya proses flashingnya dan proses instalasinya itu juga lebih cepat. Nah, setelah teman-teman udah siapin flash disk kosongannya, berikutnya kita tinggal ke websitenya Microsoft, tepatnya di bagian Windows 11. Kita akan kasih linknya di bawah. Dan di situ ada beberapa pilihan download. Kalian bisa download Media Creation Tools, kalian bisa download file ISO-nya, kalian juga bisa download setup executable-nya. Kita klik download di bagian yang Media Creation Tools. File size-nya nggak gede, cuma sekitar berapa megabyte. Dan setelah kalian download Media Creation Tools-nya, kalian tinggal open, run as administrator, dan kemudian pastikan flash disk kalian udah tercolok atau terplug-in di laptop dan PC. Habis itu, kalian tinggal next aja dan udah otomatis kepilih Windows 11. Kemudian kalian pilih destination-nya itu di flash disk yang kalian mau pakai. Itu biasanya letternya E atau F, tapi kalian tinggal pilih sendiri karena letternya itu berbeda-beda tergantung laptop atau tergantung PC. Setelah kalian pilih, udah, kalian tinggal tunggu aja karena program tersebut akan mendownload installer Windows-nya secara otomatis, dan setelah selesai mendownload, programnya itu akan memflashing ke flash disk kalian, supaya flash disk kalian itu terisi instalasi Windows yang bisa bootable media. Oke, download udah selesai, proses flashing juga udah selesai. Sekarang flash disknya udah siap dipakai buat instalasi Windows 11. Nah, next caranya kayak gimana? Kita perlu masuk ke BIOS atau ke UEFI dari laptop atau PC yang kalian mau install Windows-nya terlebih dulu. Anggaplah ini PC baru atau laptop baru yang belum ada OS-nya sama sekali. Tentu kalau kalian nyalain PC-nya, itu nggak akan keluar apa-apa, kecuali logo dari motherboard-nya. Dan setelah logo motherboard, abis itu juga nggak akan muncul apa-apa, karena belum ada OS-nya. Nah, caranya adalah, sebelum kita menyalakan PC atau laptopnya, pastikan flash disk-nya udah kecolok di PC. Bagusnya sih dicolok di bagian belakang ya, kalau misalnya kita bicara PC. Jangan colok di port casing-nya, yang di depan atau di atas, karena biasanya kalau misalnya PC-nya masih baru, port di casing itu belum kebaca, karena belum ada drivernya dan lain sebagainya. Jadi baiknya kita colok di bagian belakang, port yang benar-benar port motherboard-nya. Kita colok di sana, dan setelah kita colok, kita plug-in, baru kita nyalain PC-nya. Dan pada saat kita udah nyalain PC, itu buru-buru kita langsung pencet delete atau F2 secara berulang. Nah, setelah kalian berhasil masuk ke BIOS dengan kalian spam delete atau F2-nya, kalau misalnya berhasil, kalian akan masuk ke pause screen atau ke BIOS screen-nya. Di sini cukup tricky, karena tiap merek motherboard itu mereka punya tampilan BIOS atau UEFI yang berbeda-beda. Nah, yang harus kalian lakukan adalah, kalian cari menu boot atau boot sequence atau boot priority.
Kembali lagi ini tergantung merek motherboard, mereka tulisnya apa. Tapi dalam kasus motherboard Gigabyte atau Aorus, biasanya akan dikasih lihat mode tampilan Easy Mode, dan di bagian kiri bawah akan langsung muncul tampilan boot sequence. Boot sequence itu tinggal kita ganti dari yang tadinya hard disk atau SSD ke flash disk yang udah ada Windows-nya itu. Nah, tapi juga ada cara lain yang kita nggak harus ngerubah boot sequence, karena kalau misalnya kita ngerubah boot sequence, biasanya kejadiannya adalah setelah berhasil rubah boot sequence, PC-nya booting melalui flash disk, Windows-nya udah keinstall, dan pas PC-nya restart, dia akan ngebooting ke flash disk-nya lagi, yang dimana harusnya itu nggak terjadi. Jadi cara lain adalah kita langsung pilih boot mode-nya itu ke flash disk, tanpa ngerubah boot sequence-nya. Caranya gimana? Itu biasanya juga ada di save and exit. Kalau misalnya kalian di advanced mode, itu kalian ke save and exit, langsung akan ada pilihan bootable media yang tersedia. Misalnya SSD kalian, hard disk kalian, dan juga biasanya akan langsung muncul flash disk-nya dengan nama Windows 11 atau ada nama suatu nama kode. Biasanya kalau kalau isi flash disk-nya itu adalah installer Windows, biasanya ada semacam kode CC, FO, dan lain sebagainya. Kalian langsung pilih aja flash disk itu, dan PC kalian akan booting ke installer Windows 11. Kembali lagi, setiap motherboard punya tampilan BIOS yang berbeda-beda. Kalian tinggal cari aja media bootnya itu di mana, terus boot priority, boot sequence, apakah itu harus masuk ke advanced mode dulu, dan lain sebagainya. Kalian tenang aja, selama kalian nggak ngerubah yang macam-macam, PC kalian nggak bakal kenapa-napa. Kalian tinggal cari aja bootnya itu harus bikin ke flash disk yang ada Windows 11-nya. Bagi kalian yang masih bingung atau kalian punya motherboard yang mereknya itu uncommon dan BIOS-nya itu aneh, silahkan tulis di kolom komentar supaya kita bisa sama-sama diskusi. Oke, next. Kalau misalnya udah berhasil bikin boot priority jadi flash disk atau udah pilih boot medianya jadi flash disk yang udah ada Windows-nya, that's it. Sebenarnya kalian tinggal ikutin proses instalasi Windows-nya aja, yang dimana sebenarnya sumbernya itu udah cukup banyak. Kalian tinggal next, pilih keyboard, pilih bahasa, terus juga kalian tinggal pilih kalian mau install Windows kalian di partisi hard disk yang mana, partisi SSD yang mana. Kalau PC kalian masih baru, biasanya SSD-nya itu belum ada partisi, jadi kalian harus bikin partisi sendiri, yang dimana tinggal create partition, di situ juga udah disediain oleh instalasi Windows-nya, dan udah kalian tinggal next, tinggal install, kalian tinggal tunggu prosesnya selesai. As simple as that. Kemudian PC kalian akan restart, dia akan nge-boot ke Windows yang udah diinstal. Setelah PC kalian udah berhasil booting ke Windows yang udah diinstal, seperti biasa kayak PC baru aja, kalian harus pilih language, kalian pilih keyboard lagi. Kemudian juga ada pilihan kalian mau login pakai akun Microsoft atau enggak, dan kalian bisa kasih nama PC kalian dan lain-lain sebagainya. Kemudian jangan lupa untuk install driver, karena ini cukup penting. Install driver VGA atau GPU kalian, supaya kalau misalnya kalian mau gaming, performanya udah bisa dimaksimalkan. Kemudian install driver motherboard atau driver chipset supaya power manajemennya lebih baik. Itu biasanya kalian bisa temukan drivernya di website penyedia motherboard kalian. Dan selebihnya kalian tinggal install software-software yang dibutuhkan. Dan cara yang cukup gampang adalah melalui ninite.com yang udah kami mention sebelumnya di video episode kedua. Jadi di ninite.com kalian tinggal pilih aplikasi apa aja yang mau kalian install di PC atau laptop kalian. Kalian tinggal checklist, kemudian klik download. Nanti installer Ninite-nya akan ke download, dan pas kalian buka installernya, Ninite akan otomatis menginstal software atau aplikasi yang udah kalian checklist. Oke, itu aja untuk episode kali ini. Hopefully bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Thank you yang udah nonton sampai habis. Jangan lupa like dan subscribe jika kalian suka dengan video ini. Dan bagi kalian yang masih bingung atau ada yang masih mau didiskusikan, silakan leave a comment di bawah. Stay curious and we'll see you in the next video.